Halo semuanya, welcome to my channel. Oke, kita kembali lagi ya. Tapi di video kali ini kita kedatangan tamu, ada Mas Eko Prasetyo di sini. Teman-teman, kali ini Mas Eko akan sharing ke teman-teman semua persiapan apa saja sih yang dilakukan sampai akhirnya Mas Eko keterima di sebuah perusahaan. Jadi teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Oke, saya akan sharing ya. Untuk tips melamar pekerjaan kan sebenarnya banyak ya. Kita bisa melamar di platform pekerjaan kayak yang udah kalian tahu lah, LinkedIn, terus Jobstreet seperti itu. Atau mungkin dengan media sosial, Facebook, Instagram, perusahaan masing-masing juga kadang share lowongan pekerjaan. Nah, pertama yang mesti kalian cermati adalah batas waktu pengiriman lamaran pekerjaan tersebut. Jadi pastikan teman-teman sudah apply dan waktunya itu sesuai, tidak terlambat dari batas yang ditentukan dari perusahaan tersebut. Untuk persiapan awal tentu kita harus update ya dari CV kita, dimana untuk yang sudah pernah bekerja sebelumnya kita cantumkan pekerjaan terakhir kita di PT apa, terus berapa lama, posisinya juga harus jelas sebagai apa dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi untuk fresh graduate saya sarankan untuk mencantumkan pengalaman berorganisasi satu, yang kedua juga pencapaian selama atau prestasi yang pernah diraih selama kuliah atau sekolah, dan ketiga diusahakan juga untuk tugas akhirnya dicantumkan juga, karena itu akan menarik ya bagi recruiter untuk bertanya kepada kita tentang tugas akhir yang kita lakukan. Setelah apply lamaran ke sebuah perusahaan adalah kita harus memastikan bahwa email yang tertera atau nomor handphone yang kita cantumkan di CV itu aktif. Dalam artian kita harus sering ngecek dan bisa dapat dihubungi sewaktu-waktu meskipun teman-teman itu sedang ada kegiatan. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika seorang recruiter itu sedang susah untuk menghubungi kita, maka kita akan dianggap gagal dalam proses rekrutmen itu. Jadi sering-sering untuk mengecek email, terus nomor handphone juga harus aktif. Oke, kebetulan dulu waktu saya mulai untuk melamar pekerjaan ini, tahapan sampai proses diterimanya itu lumayan panjang ya teman-teman. Dari proses psikotes, terus interview tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan terakhir di medical check up. Yang harus teman-teman perhatikan ketika sudah mendapatkan undangan psikotes atau undangan interview dari perusahaan tersebut, pastikan teman-teman ingat betul hari, tanggal, dan jam. Dan apabila itu dilaksanakan secara online, maka saran saya teman-teman mesti pastikan koneksi internet teman-teman bagus ya. Karena pengalaman juga nih dari saya, ketika saya akan interview malah listriknya padam. Satu, yang kedua juga koneksinya jelek. Jadi dari si recruiternya juga udah istilahnya sudah kurang puas lah terhadap kita. Kalau kita udah dikasih kesempatan itu, tolong dimaksimalin ya sama teman-teman. Jangan sampai hal yang saya alami itu untuk koneksi yang jelek itu terjadi pada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman ya saya berbagi pengalaman aja ya. Yang pertama saya siapkan adalah kita istirahat yang cukup. Dimana kan kita udah dapat jadwal tuh untuk psikotes. Misal hari Selasa, jadi hari Senin malamnya kita istirahat yang cukup agar besok Selasanya kita fit dalam mengerjakan psikotes. Karena menurut saya psikotes itu bukan seberapa pandai kita ya, tapi seberapa cocok kita dengan pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman nggak usah takut berpikiran yang aneh-aneh, cukup jawab dengan cukup jawab dengan jawaban dari teman-teman sendiri yang menurut teman-teman itu paling cocok menggambarkan diri teman-teman semuanya. Untuk interview tahap 1 itu biasanya sama HRD-nya ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman tulis di CV itu nantinya akan ditanyakan oleh si HRD. Jadi teman-teman misal menulis pengalamannya sebagai operator produksi, itu nanti bakal ditanya job desk-nya teman-teman selama jadi operator produksi itu seperti apa, kemudian jam kerjanya atau skill yang teman-teman miliki itu yang bagaimana sih. Jadi jawab dengan jujur aja, enjoy aja, nggak usah takut, nggak usah tegang, karena itu juga sebenarnya job desk dari teman-teman sebelumnya ya.
Oke, untuk interview tahap 2 ini kan lebih ke user atau atasan kita secara langsung ya teman-teman. Jadi lebih banyak menanyakan tentang job desk kita dan skill yang kita miliki. Jadi kalau dirasa skill yang kita miliki sesuai dengan kualifikasi atau pekerjaan yang akan kita kerjakan nanti, pasti teman-teman akan lolos. Dan yang kedua untuk fresh graduate, saran saya sih kita omongin aja atau kita ungkapkan pelajaran apa yang udah kita dapat yang merujuk atau mengarah ke pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya. Jadi tetap yakin, optimis, dan jangan ragu-ragu saat menjawab pertanyaan dari user, karena itu yang akan menentukan kita lolos atau tidaknya untuk pekerjaan tersebut. Nah, untuk medical check up ini sendiri tuh biasanya ada yang mensyaratkan kita untuk berpuasa sebelum medical check up, ada juga yang tanpa kita harus berpuasa. Jadi banyak yang berpikiran bahwa untuk menjamin kita sehat itu teman-teman malah sebelum medical check up itu minum vitamin ya, entah itu vitamin C atau obat yang lain, itu malah salah teman-teman. Karena sepengalaman saya itu ketika saat akan menjalani medical check up, persiapannya cukup istirahat yang cukup dan juga banyak minum air putih, karena ini sangat membantu, terutama bagi saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman ketika saat akan interview teman-teman paling nggak minum 8 gelas per hari lah, rutin itu, karena itu juga kan medical check up cek semuanya, cek urin, cek darah, kemudian ronsen mata kita juga. Kalau teman-teman nggak punya penyakit yang serius, pasti optimis untuk lolos teman-teman. Biasanya ketika kita dapat pengumuman kita lolos medical check up, dari HRD-nya akan mengirimkan surat offering letter ya Bu. Jadi yang isinya itu perjanjian kontrak, berapa lama teman-teman, biasanya ada masa probation ya, untuk setiap perusahaan itu beda-beda. Yang kedua adalah salary atau gaji yang kita dapat per bulan. Nah, untuk gaji ini itu bisa, istilahnya kita bisa nego apakah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun sebaliknya. Jadi untuk teman-teman yang udah lolos MCO, selamat ya, kalian tinggal selangkah lagi untuk bekerja. Jadi dipastikan dulu kalian baca semua peraturan dan kebijakan dari perusahaan tersebut. Kalau kalian mantap, berarti kalian siap untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ketika teman-teman nih mau masuk kerja nih, hari pertama masuk kerja. Kalau Mas Eko dulu gimana? Hari pertama masuk kerja nih, udah rumahnya jauh, nggak ada saudara, sendiri di situ gitu. Gimana nih? Bisa sharing nggak? Rasanya campur aduk sih ya teman-teman, antara seneng dan juga deg-degan. Karena kan kita baru memulai hari pertama untuk kerja. Takutnya di perusahaan galak-galak semua. Iya, takutnya galak-galak semua. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu datang tepat waktu, in time ya, bukan on time. Kalau on time kan dia jam 7, kita baru datang jam 7. Kalau in time itu kita usahakan untuk sebelum jam 7 kita udah sampai. Jadi ya, kita usahakan berangkat lebih pagi, kemudian di sana kita senyum aja, senyum ke semua orang. Kita kan nggak tahu nih, siapa tahu itu atasan kita atau rekan kerja kita yang ada di perusahaan tersebut. Jadi senyum aja ke semua orang sambil menunggu HRD atau rekruternya memberi training ya Bu, biasanya Bu, atau company profile lah, perkenalan dari perusahaan tersebut kepada kita. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian ya. Banyak yang tadi sudah diulas dan di-sharing sama Mas Eko. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye.